Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Pada pertemuan kali ini, kita sudah masuk ke materi kertas kerja atau neraca lajur atau yang biasa disebut dengan worksheet. Sehingga kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur atau yang biasa pula disebut dengan worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian, dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Nah, kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan ya guys. Boleh dibuat, boleh tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Langkah-langkah untuk menyusun kertas kerja yang pertama yaitu memindahkan data sumber yang berupa neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja. Yang kedua yaitu memindahkan data sumber yang berasal dari jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja. Nah, langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan. Kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian dijumlahkan, kemudian hasilnya ditaruh atau ditulis di kolom neraca saldo disesuaikan atau disingkat dengan NSD. Nah, langkah yang keempat kemudian memindahkan data yang ada di kolom NSD itu untuk akun real dipindahkan ke kolom neraca. Nah, untuk akun nominal dipindahkan ke kolom laba rugi. Nah, langkah yang terakhir, yaitu langkah yang kelima, yaitu menjumlahkan. Kolom laba rugi dijumlahkan, kemudian kolom neraca juga dijumlahkan, kemudian dicari selisihnya. Sehingga kesimpulannya, untuk kertas kerja ini, kita membutuhkan dua data sumber, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Agar lebih jelas, kita langsung ke latihan soalnya. Nah, ini adalah data sumber yang berupa neraca saldo dari toko Sembako Raya Indah, dan ini adalah data sumber yang berupa jurnal penyesuaian dari toko Sembako Raya Indah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya. Sudah siap ya guys? Sebelum masuk ke langkah 1, 2, dan seterusnya, pastikan kalian sudah membuat kolom-kolom untuk kertas kerja seperti ini ya, yaitu judulnya dimulai dari judul Toko Sembako Raya Indah Kertas Kerja periode 31 Januari 2021, kemudian kolom untuk nomor akun, ini untuk nomor akun dan ini untuk nama akunnya, kemudian ini untuk data neraca saldo, sisi debit dan kredit, kemudian ini data untuk jurnal penyesuaian, sisi debit dan kredit, dan ini adalah penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian, yaitu kolom neraca saldo disesuaikan, sisi debit dan kredit juga, kemudian kolom untuk laba rugi, dan kolom untuk neraca. Nah, kalau sudah tersedia kolom-kolom seperti ini, kita bisa mulai ke tahap yang pertama, yaitu memindahkan data neraca saldo ke kolom ini. Nah, kolom yang saya sorot ini. Nah, sekarang saya hadirkan neraca saldo pada toko Sembako Raya Indah periode 31 Januari 2021 yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Kita pindahkan aja apa adanya. Misalnya seperti ini, nomor 1 kas di debit 20.270.000. Ini neraca saldo ya, berarti kita mindahinnya ke sini. Nah, tinggal aja kita tulis seperti ini. Nah, seperti ini kita pindahkan. Asuransi dibayar di muka, piutang dagang, persediaan dagang, angkanya sama seperti ini. Tinggal kita pindahkan saja. Kemudian
Perlengkapan peralatan akumulasi penyusutan peralatan. Kita pindahkan saja. Kemudian kita pindahkan utang, modal, dan prive. Utang, modal, dan prive. Ada utang dagang, ada utang bank, ada modal, ada prive, kita pindahkan. Sama ya, kalau di neraca saldo sisi kredit ya kita pindahkan kredit. Kalau neraca saldo sisi debit ya kita pindahkan debit. Kemudian kita pindahkan penjualan, retur penjualan, potongan penjualan. Nah, sama di sisi seperti ini, tinggal ditulis apa adanya. Kemudian kita pindahkan pembelian, beban sewa, dan retur pembelian juga potongan pembelian. Nah, kalau sudah jumlahkan, jumlahnya ya pasti sama dengan yang ada di neraca saldo. Nah, tahap 1 sudah selesai, memindahkan neraca saldo ke sisi neraca saldo pada kertas kerja. Langkah yang kedua yaitu memindahkan data jurnal penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di kertas kerja ini. Ini sudah saya hadirkan jurnal penyesuaian toko sembako Raya Indah yang akan kita pindahkan datanya. Cara memindahkannya mulai dari yang atas ya, secara urut, biar nanti nggak ada yang terlewat. Kita mulai dari ikhtisar laba rugi ini, di posisi debit sebesar 5 juta, kita cari akun ikhtisar laba rugi. Kalau misalnya akunnya tidak ditemukan, maka kalian tulis di bawah sini aja. Ikhtisar laba rugi, kemudian tadi posisi debit ya sebesar 5 juta kita tulis saja seperti ini. Jurnal penyesuaian posisi debit. Selanjutnya setelah ikhtisar laba rugi ada persediaan barang dagang awal di posisi kredit sebesar 5 juta. Nah, kita cari persediaan barang dagang. Nah, ini persediaan barang dagang di posisi kredit sebesar 5 juta, berarti di sini kita tulis 5 juta. Kemudian persediaan barang dagang lagi, akun persediaan barang dagang tapi di posisi debit sebesar 4 juta. Nah, masih di sini tapi posisi yang debit, jurnal penyesuaian debit sebesar 4 juta, maaf. Kemudian ikhtisar laba rugi di posisi kredit sebesar 4 juta. Nah, cari akun tadi lagi, ikhtisar laba rugi di posisi kredit sebesar 4 juta, kita tulis seperti ini. Kalau sudah beban gaji di posisi debit, beban gaji kita cari, tidak ada. Kalau tidak ada kita tulis saja di sini. Nomor akunnya mengurutkan nomor akun beban ya, beban terakhir kan 611, berarti sekarang beban gaji 612, diurutkan nomor dari data yang terakhir, nomor akun terakhir untuk beban maksudnya. Beban gaji, posisi debit 2 juta, kita pindahkan ke sini berarti 2 juta. Kemudian utang gaji posisi kredit sebesar 2 juta. Kita cari utang gaji. Nah, mulai dari utang dagang, utang bank, tidak ada utang gaji berarti kita tulis juga di sini. Nah, perhatikan. Nomor 212 dapat dari mana 212? Dapat dari terakhir utang lancar. Utang lancar terakhir kan 211 untuk utang dagang. Berarti kita lanjutkan menjadi 212 seperti itu. Utang gaji posisi kredit ya 2 juta, kita tulis di kredit sebesar 2 juta. Kemudian beban perlengkapan posisi debit 500.000. Kita cari beban perlengkapan. Kalau tidak ada berarti kita tulis beban perlengkapan. Beban itu terakhir tadi 612 berarti beban perlengkapan 613. Beban perlengkapan debit 500.000. Kita tulis di sini jurnal penyesuaian posisi debit 500.000. Kemudian perlengkapan posisi kredit sebesar 500.000. Perlengkapan. Oh ya guys, kalau kalian lebih baiknya ini bisa disertai dengan kejadian posting. Kalau kalian sudah posting, nomor akunnya bisa kalian tulis di sini, di kolom referensi yang ada di jurnal penyesuaian. Itu lebih baik dan lebih benar. Nah, saya lanjutkan memindahkannya. Ada beban penyusutan peralatan di posisi debit. Beban penyusutan peralatan kita cari. Kalau tidak ada berarti kita tulis lagi di sini. Nomor akunnya mengurutkan dari yang sebelumnya berarti 614 di posisi debit.
kita tulis 600.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit sebesar 600.000. Kita cari akumulasi penyusutan peralatan. Nah, ini ada akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit, jurnal penyesuaian posisi kredit berarti di sini sebesar 600.000. Lanjut, setelah itu ada beban asuransi di posisi debit sebesar 100.000. Kita cari beban asuransi. Kalau tidak ada berarti ditulis di sini beban asuransi nomor 615 di posisi debit sebesar 100.000. Setelah itu asuransi dibayar di muka di posisi kredit sebesar 100.000. Kita cari dulu asuransi dibayar di muka. Nah, ternyata ada di sini. Ini asuransi dibayar di muka di posisi kredit, jurnal penyesuaian posisi kredit kita tulis saja 100.000. Setelah itu ada sewa dibayar di muka posisi debit. Nah, sewa dibayar di muka. Tidak ada di sini karena hartanya tidak ada, maka kita tulis di sini. Sewa dibayar di muka nomor 116. Dapat dari mana 116? Cek harta lancar. Harta lancar itu terakhir perlengkapan 115. Berarti di sini 116. Di posisi debit. Nah, sebesar 1.100.000 terakhir beban sewa sebesar 1.100.000 di posisi kredit. Kita cari beban sewa. Nah, ini ada beban sewa posisi kredit sebesar 1.100.000. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, kita jumlahkan dan jangan lupa diberi tanda strip. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian tadi sudah saya jumlahkan ya, dan hasilnya harus sama antara debit dan kredit ya. Ini hasilnya yang debit dan kredit sama yaitu Rp13.300.000. Dan jangan lupa diberi tanda strip ya untuk kolom yang tidak digunakan. Kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan neraca saldo. Ini neraca saldo yang ada di sini dijumlahkan ditambah dengan jurnal penyesuaian. Cara menjumlahkannya, jika posisinya sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi jika posisinya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi ketika hanya muncul satu kali, maka tinggal dipindahkan. Contohnya seperti kas ini. Nah, kas ini kan hanya muncul satu kali ya, berarti tinggal dipindahkan aja sesuai dengan posisinya. Neraca saldo ini di posisi debit, di jurnal penyesuaian kosong berarti di NSD dia posisinya debit juga. Nah, seperti ini. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Ini dia di posisi debit 1.200.000. Nah, kemudian di posisi kredit 100.000. Berbeda ya, berarti dicari selisihnya. 1.200.000 dikurangi 100.000, maka hasilnya adalah 1.100.000 di posisi debit. Kemudian piutang dagang hanya muncul satu kali. Hanya muncul satu kali berarti kita tulis ulang aja. Nah, seperti ini. Kemudian persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini di posisi debit 5 juta, kemudian di posisi debit lagi 4 juta, berarti ditambahkan 5 tambah 4, 9. Kemudian ada yang di posisi kredit dikurangi lagi, 9 dikurangi 5 berarti hasilnya 4 di posisi debit karena masih besar yang debit. Nah, seperti ini cara memindahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian ke kolom NSD. Kemudian perlengkapan, ini perlengkapan di posisi debit, kemudian jurnal penyesuaian posisi kredit berarti dicari selisihnya 1.500.000 dikurangi 500, hasilnya adalah 1 juta di posisi debit. Kemudian peralatan karena hanya muncul satu kali tinggal kita pindahkan. Akumulasi penyusutan peralatan. Di posisi kredit 1 juta, di jurnal penyesuaian posisi kredit juga sebesar 1 juta. Berarti sama-sama kredit dijumlahkan. 1 juta ditambah 600.000 sama dengan 1.600.000 di posisi kredit. Kemudian untuk utang dagang, utang bank, modal nonaraya, prive, penjualan dan retur penjualan ini hanya muncul satu kali aja. Berarti kalau karena di jurnal penyesuaiannya kosong, berarti tinggal dipindah aja apa adanya. Nah, sama dengan yang ada di neraca saldo. Kita lanjutkan ke retur penjualan. Retur penjualan, potongan penjualan, pembelian,
retur pembelian dan potongan pembelian pun sama. Dia hanya muncul satu kali karena di jurnal penyesuaian kosong, berarti kita pindahkan apa adanya dari neraca saldo ini ke neraca saldo disesuaikan. Nah, yang debit taruh debit, yang kredit ditaruh di posisi kredit. Kemudian beban sewa. Silakan diamati untuk beban sewa di neraca saldo posisi debit 1.200.000, sedangkan di jurnal penyesuaian posisi kredit 1.100.000, berarti dicari selisihnya. Dan karena selisihnya masih lebih banyak yang di posisi debit, maka selisihnya ditaruh di posisi debit, yaitu sebesar 100.000. Nah, kemudian ikhtisar laba rugi. Ini ikhtisar laba rugi kan di posisi debit 5 juta. Kemudian di posisi kredit 4 juta, berarti dicari selisihnya. 5 juta dikurangi 4 juta hasilnya 1 juta di posisi debit karena masih lebih besar yang debit. Kemudian dari sini beban gaji, utang gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban asuransi, dan sewa dibayar di muka ini di neraca saldonya kosong. Berarti dia hanya muncul satu kali ya, tinggal dipindahkan saja apa adanya. Nah, seperti ini. Tinggal dipindahkan apa saja, apa adanya dari jurnal penyesuaian ke neraca saldo disesuaikan. Setelah itu jangan lupa dijumlah, untuk hasil debit dan kredit harus sama. Nah, kalau tidak sama berarti ada yang salah. Langkah selanjutnya yaitu memindahkan kolom NSD ini, neraca saldo yang akun real pindahkan ke kolom neraca ke sini, kemudian untuk yang akun nominal pindahkan ke kolom laba rugi. Nah, untuk informasi, akun real itu harta, utang, dan modal. Yang nomor akunnya biasanya itu diawali 1 untuk harta. Nah, seperti ini 111, 112, kepalanya awalnya kan 1. Kemudian akun real juga terdiri dari utang. Nah, ini utang yang kepalanya 2. Awalan nomor akunnya maksudnya, kemudian modal. Nah, yang awal akunnya nomornya 3. Nah, itu adalah akun real. Nah, selain itu berarti dia masuk ke akun nominal yang harus dimasukkan ke kolom laba rugi. Nah, kalau saya cara cepatnya kayak gitu. Jadi saya tulis di sini neraca khusus untuk nomor akun yang awalan nomor akunnya adalah 1, 2, dan 3. Seperti contohnya ini yang saya sorot. Nah, ini awalan dari nomor akunnya adalah 1, 2, dan 3. Secara otomatis NSD yang ada di sini kita pindahkan apa adanya ke kolom neraca. Jadi seperti itu. Dari sini dari kas sampai prive. Kita pindahkan NSD ini apa adanya ke kolom neraca. Nah, seperti ini berarti untuk apa namanya? Untuk laba rugi tinggal di strip aja. Nah, seperti ini. Pindahkan apa adanya. Kemudian, nah, untuk penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan beban sewa. Lihat nomor akunnya. 4, 5, dan 6. Ini pasti masuk ke akun nominal yang harus dipindahkan ke laba rugi. Jadi angka dari sini sampai sini kita pindahkan ke laba rugi, berarti neracanya nanti di strip aja. Nah, seperti ini. Untuk neraca di strip. Kemudian ikhtisar laba rugi, kita cek. Ikhtisar laba rugi 5, berarti dia masuk ke akun nominal, masuk kolom laba rugi. Sama juga dengan beban gaji. Nah, seperti ini. Berarti neracanya tinggal di strip semua. Utang gaji kepalanya 2. Awalannya 2 berarti dia masuk ke akun real, berarti pindahkan ke neraca. Nah, laba ruginya di strip aja. Kemudian beban perlengkapan, beban penyusutan, beban asuransi ini awalannya 6, berarti dia akun nominal. Akun nominal berarti dari NSD ini dipindahkan ke laba rugi. Maka neracanya tinggal di strip aja. Kemudian sewa dibayar di muka ini masuk ke harta lancar. Nomor akunnya 1, depannya berarti masuk ke neraca. Laba ruginya tinggal di strip. Nah, seperti ini cara memindahkannya dengan cepat. Jadi, tinggal kalian mengetahui nomor akunnya kategori mana. Saya ulangi, kalau 1, 2, 3 awalannya dia pindahkan ke neraca, selain itu pindahkan ke laba rugi. Langkah yang kelima yaitu menjumlahkan kolom laba rugi dan neraca kemudian mencari selisihnya. Nah, kolom laba rugi dan neraca ini kita jumlahkan dari atas sampai bawah.
dan hasilnya pasti berbeda. Jangan kaget ya, hasilnya pasti berbeda. Saya jumlahkan sini, nah hasilnya berbeda. Kolom laba di sisi debit hasilnya 9.860.000, kolom laba rugi sisi kredit hasilnya 10.430.000, kolom neraca sisi debit hasilnya 41.070.000, kemudian kolom neraca sisi kredit hasilnya 40.500.000. Gak masalah karena memang kita harus mencari selisihnya. Nah, selisihnya ini yang menentukan bahwa laba rugi dan neraca itu betul atau salah. Caranya adalah mencari selisihnya, dan selisih laba dan neraca ini, kolom laba rugi dan neraca ini harus sama. Nah, cara mencari selisihnya bisa kalian lihat pada kolom laba rugi ini sisi debit lebih kecil daripada sisi kredit. Maka selisihnya harus ditulis di sisi debit. Nah, 10.430 dikurangi 9.860 hasilnya adalah 5.000.000, hasilnya adalah 570.000. Nah, kita taruh di posisi debit, setelah itu kita jumlahkan. 9.860.000 ditambah 570.000 hasilnya 10.430.000. Dan di sisi kredit tidak usah kita tambahkan apapun, langsung saja kita turunkan. Jadi sekarang laba rugi posisinya sama di sisi debit dan kredit, yaitu 10.430.000. Nah, sekarang kita di kolom neraca. Antara debit dan kredit lebih banyak debitnya, maka selisihnya kita taruh di posisi kredit. 41.070.000 dikurangi 40.500.000 hasilnya adalah 570.000. Nah, bisa kalian lihat selisihnya antara laba rugi dan neraca itu sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah ya. Nah, seperti itu cara mengeceknya. Setelah itu kita jumlahkan 41 ini, 41.070.000 ini tinggal kita pindahkan. Kemudian 40.500.000 ditambah 570.000 hasilnya adalah 41.070.000. Nah, sekarang kalian bisa lihat di hasil akhir ini antara laba rugi, debit dan kredit sama, di bagian neraca juga debit dan kredit juga sama. Nah, seperti itu cara menyusun kertas kerja. Guys, jika kalian sudah memahami materi ini, saya sarankan untuk menyimak materi selanjutnya, yaitu materi menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang, yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.